Halo semuanya, kali ini kita bakal ngebahas sebuah framework yang, powerful banget. Khusus buat kita-kita, Gen Z. Gimana sih caranya meraih sukses, tapi dengan ngatasin tantangan-tantangan yang sering banget ngehambat kita? Oke, kita mulai ya, dari mana sih inspirasi ini datang? Nah, bahasan kita hari ini tuh asalnya dari sebuah program motivasi di Indonesia yang relevan banget judulnya, Gen Z Keren Tanpa Drama. Program ini emang dibikin buat bantu anak-anak muda kayak kita buat nemuin fokus dan tujuan hidup. Terutama gimana caranya sukses dengan dapat restu orang tua, dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting. Coba deh sekarang berhenti sejenak, terus tanya ke diri sendiri. Jujur ya, hidup lo sekarang itu lebih banyak kerennya, yang penuh pencapaian, penuh energi positif, atau malah kebanyakan dramanya, penuh khawatir, banyak rintangan. Coba direnungin, karena dari sinilah kita bisa tahu kita sebenarnya lagi jalan kemana. Nah, biar bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri. Yuk kita bedah lebih dalam, siapa sih Gen Z itu sebenarnya? Apa kekuatan kita, dan apa aja sih perjuangan unik yang sering kita hadapi? Ini nih ibaratnya dua sisi mata uang dari Gen Z. Di satu sisi, kita ini generasi yang luar biasa loh. Kreatif, belajarnya cepet, dan soal teknologi, jangan ditanya. Tapi, di sisi lain, dan ayo kita jujur, kita tuh gampang banget overthinking, gampang banget ke distract, dan sebenarnya kita butuh banget arahan dan dukungan. Di sini kontrasnya kelihatan banget kan? Di satu sisi ada potensi yang nggak terbatas dari kemampuan digital kita. Tapi di sisi lain, ada perjuangan mental yang nyata, yaitu overthinking, yang sering jadi penghalang terbesar. Nah, inilah dualitas yang ngegambarin pengalaman Gen Z zaman sekarang. Oke, setelah kita paham tantangannya, sekarang kita ada di persimpangan jalan. Pada akhirnya semua itu balik lagi ke satu pilihan. Ada dua jalur yang beda banget yang bisa kita ambil dalam hidup. Jalur drama atau jalur keren. Coba kita lihat bedanya ya. Di kiri ada tim drama. Mereka yang gampang baper, suka nunda-nunda kerjaan, punya 1000 alasan, dan dikit-dikit lihat HP. Terus di kanan ada tim keren. Mereka yang disiplin, tangguh pas ada masalah, fokus sama tujuannya, dan punya akhlak yang baik. Pilihannya ada di tangan lo. Hari ini, lo mau masuk tim yang mana? Oke, udah tahu kan pilihannya? Sekarang, saatnya kita ngomongin aksi. Soalnya ini bukan cuma soal milih, tapi gimana caranya kita benar-benar punya strategi biar nggak kejebak di drama lagi, dan bisa terus ada di jalur keren. Nih, ada 3 jebakan drama yang kayaknya kita semua kenal banget. Pertama, prokrastinasi. Penyakit nanti aja deh yang bisa ngebunuh mimpi pelan-pelan. Kedua, toxic circle. Lingkaran pertemanan yang bukannya ngangkat, malah narik kita ke bawah. Dan ketiga, mental block. Suara di kepala kita yang bilang, nggak bisa bahkan sebelum kita nyoba beneran. Terus gimana cara ngelawannya? Nih, ada 4 langkah praktis buat strategi anti drama kita. Pertama, ambil alih kendali gadget lo. Jangan lo yang dikendaliin. Batasi waktu buat hal-hal yang nggak penting. Kedua, sadar dan pilih-pilih teman, cari yang positif dan suportif. Ketiga, punya tujuan yang jelas, misalnya sekolah impian lo, biar jadi kompas. Dan yang keempat, ini yang paling penting, mulai dari hari ini juga. Perbaiki kebiasaan dan akhlak, satu langkah kecil setiap hari. Oke, strateginya udah ada, tapi semua itu butuh fondasi yang kuat. Karena percuma kita disiplin kalau nggak ada sumber kekuatan yang lebih dalam. Inilah kunci kesuksesan yang sesungguhnya. Dan ini dia intinya. Boleh dibilang ini pesan utamanya. Doa dan restu orang tua, ridho mereka, itu fondasi dari hidup yang berkah dan sukses. Kalau lo benar-benar pengen berhasil, jangan pernah sekalipun nyakitin hati mereka. Tentu aja, ini jalan dua arah. Buat para orang tua, perannya adalah jadi pendengar yang baik buat anaknya. Kasih dukungan, bukan tekanan. Selalu doain mereka, dan yang terpenting, jadi contoh yang baik. Nah, sebagai balasannya, peran kita sebagai Gen Z adalah berbakti dan hormat, berusaha buat jujur dan terbuka sama orang tua, dan yang pasti berjuang bikin mereka bangga lewat prestasi-prestasi kita. Ini adalah hubungan yang dibangun dari rasa saling menghargai. Ujung-ujungnya, semua usaha kita buat disiplin, buat hormat sama orang tua, itu semua nyambungnya ke tujuan yang lebih tinggi. Karena sukses yang paling sejati, yang paling bikin puas, adalah sukses yang kita raih bareng sama ridho dari Tuhan. Sebagai penutup, yuk kita ingat janji yang luar biasa ini. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Di balik setiap drama, setiap tantangan yang lo hadapin, selalu ada jalan keluar dan kelegaan yang nunggu. Jadi,
Pertanyaannya sekarang balik lagi ke lo. Siap ninggalin drama buat ngejar versi terbaik dari hidup lo yang keren?